Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Mazmur kita, Dia kekuatan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau perlindungan kami, Engkau keselamatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota lindungan. Mari bersama sorakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu. Mari bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu kami, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sorakan, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, selamanya Kau Allah perlindungan bagi kami. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kekuatanku, mendopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, Kau kekuatan kami ya Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidup. Tak akan kami takut, sebab kami percaya. Sama-sama katakan, Yesus jaminan hidup. Mari bersama-sama
duduk kembali, mari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami. Kau adalah Allah yang setia memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, kami percaya. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkaulah sandaran kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, kepadamu-lah kami berharap, dan terima kasih Tuhan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama kita katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sungguh-sungguh kita katakan. Satu-satunya yang Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya,
pujian, hormat dan kemuliaan hanya milik bagi Yesus saja. Haleluya. Terima kasih, saya percaya kita semua berkumpul hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saya ajak kita siapkan hati kita untuk mendengar pesan-pesan dari Tuhan. Kita naikkan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi pujian, biarlah hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Kami mau menyanyi, aku kan menyanyi tiap pagi, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur, marilah seumur hidup kami Tuhan, hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku kami mau sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ya Rabbah Syade, seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ina Rabbah Syade, Ina Rabbah Syade, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Rabbah Karabah Shikara Rabbah Sikala Barabara, Ikarabah Shikara Bakarabah Shikara Barabah Sikala Barabara. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini hidup kami pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami menjadi pujian yang berkenan, dan Engkau berkenan atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam perbuatan kami, di dalam perkataan kami, biarlah kami menjadi wanita-wanita yang berpengaruh. Biarlah kami menjadi woman of influence dimanapun kami berada. Tuhan, kuasai diri kami, kuasai hidup kami Tuhan. Hati kami, mulut kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Kami mau diubah seturut dengan gambaran-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang, menjadi wanita-wanita yang berkenan di hati-Mu Tuhan, yang menyembah Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami memberkati semua kaum ibu, semua yang mengikuti Go Grace pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Keluarga demi keluarga Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dengan lindungan Allah, yang dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Engkau Allah penjaga kami, Engkau Allah pemelihara kami, Engkau Allah yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Mari yang siap bersama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya biarlah hati kita terus menyembah Tuhan. Kita menjadi pujian yang selalu diminati oleh Tuhan. Saya percaya setiap pagi hari ketika kita bangun pagi, kita mau saat teduh, marilah kita memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan sehingga Dia berkenan di dalam kehidupan kita setiap hari apapun yang kita lakukan. Amin. Saya hari ini mau membawa kita ke dalam satu tema, yaitu satu judul, yaitu Woman of Influence. Saya percaya kita mau semuanya menjadi wanita-wanita yang berpengaruh. Amin. Kita lihat bahwa wanita mempunyai kekuatan pengaruh yang begitu besar di dalam sebuah keluarga ataupun ketika dia bekerja di luar, saudara. Saya percaya seperti kita lihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana wanita itu dipakai untuk menjadi pengaruh dalam keluarga dan sekelilingnya. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 1. Nah, ini kita baca sama-sama. 2, 3. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, kalau dari nas ini kita lihat bahwa ada kekuatan untuk mendirikan dan juga meruntuhkan. Saudara, kalau kita lihat, kalau ketika kita mau mendirikan rumah, yang pernah mendirikan rumah, renovasi rumah, itu perlu waktu, perlu proses ya. Yang pertama perlu proses dan waktu. Tetapi kalau kita mau meruntuhkan, balik ke slide-nya, itu dalam waktu sekejap saja. Jadi kalau dirikan rumah mungkin perlu 2 tahun ya, dari tanah yang kosong 2-3 tahun, sampai ada yang kita lihat teman kita renovasi rumah, mendirikan rumah sampai 4-5 tahun. Tetapi kalau kita lihat, kalau mau meruntuhkan, contohnya ada gempa bumi ataupun ada kerusuhan, itu dengan sekejap, dengan tangan sekejap itu bisa diruntuhkan. Demikian rumah kita, tangga kita juga Tuhan ajak kepada kita semua kaum wanita, ibu-ibu, mari hari ini pergunakan potensi yang ada dalam kita, kekuatan yang ada dalam kita untuk mendirikan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Saya percaya kita menjadi orang wanita yang strong woman. Ya, kita lihat ada 2 hal di mana kita menjadi wanita yang berpengaruh, yaitu yang pertama yaitu dari posisi. Saudara, sebagai ibu rumah tangga, Anda punya posisi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nyonya ya, kalau ada yang bekerja di rumah, tapi itu short term ya, temporary. Itu memang ya, kita masih ada dalam satu keluarga, masih ada di dunia. Itu kita semuanya memiliki posisi masing-masing. Tetapi ada satu hal, yaitu influence. Itu tidak terbatas waktunya, yaitu long term. Itu bisa memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Nah, good or bad impact. Nah, kita lihat woman of influence in the Bible. Nah, kita lihat, masih ingat contoh Alkitab wanita yang berpengaruh baik atau buruknya. Nah, kita lihat contoh yang pertama, yaitu Hawa. Hawa dalam Kejadian 3 ayat 6, dia mempengaruhi suaminya untuk makan buah yang terlarang, yang tidak boleh dimakan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dia mempunyai kekuatan pengaruh untuk mempengaruhi, untuk membujuk daripada suaminya, untuk makan bersama-sama dan jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat dari kekuatan pengaruh seorang wanita. Yang kedua, kita lihat contohnya yaitu Sarah. Kita tahu Sarah adalah ibu segala bangsa. Tetapi pertama, dia tidak memiliki anak. Ketika dia frustrasi, dia tidak punya anak, dia membujuk suaminya. Dia mempengaruhi suaminya untuk mengambil seorang
hambanya yaitu bernama Hagar untuk menjadi istrinya juga. Untuk melahirkan anak bagi Sarah. Saudara, kita tahu bahwa suaminya itu mendengar, berhasil dipengaruhi oleh istrinya. Dan kita lihat ini Sarah juga memiliki posisi. Ada fotonya. Posisi sebagai nyonya. Nyonya itu dia menindas yaitu budaknya yaitu Hagar, yaitu hambanya. Hagar yang diambil oleh suaminya menjadi istrinya untuk melahirkan seorang anak yaitu Ismail dalam keluarga mereka. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia sudah memiliki anak yaitu ketika dia memiliki Ishak, dia itu memakai kekuasaan dia, posisi dia untuk menindas seorang yang bernama Hagar. Nah, dari dua contoh yang saya berikan tadi, kita lihat bahwa ada satu kekuatan pengaruh yang begitu besar dari seorang wanita, dari seorang istri terhadap suami dan di dalam lingkungan rumahnya. Nah, kita lihat lagi Ribka. Ribka juga punya pengaruh kepada anak-anaknya. Ada fotonya dalam Kejadian itu dikatakan ini Ribka yang cantik ya, dan dia menikah dengan Ishak, tapi mereka memiliki 2 anak. Ada satu pengaruh yang diberikan Ribka, yaitu dia memberikan pola asuh anak yang favoritisme. Nah, orang sering kadang-kadang dikatakan Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, kita lihat suaminya, papanya sayang kepada anak pertama, tapi mamanya sayang kepada anak yang bungsu. Dalam kekuatan pengaruh seorang ibu dalam rumahnya terhadap anak-anaknya, saya percaya kadang kita juga memiliki sifat seperti Ribka ini. Dan akhir daripada kekuatan pengaruh dari Ribka, sehingga dia meminta anaknya untuk membohongi suaminya, sehingga dia mengalami kehilangan anaknya. Mari hari ini kita menggunakan pengaruh kita. Kita menggunakan pengaruh kita terhadap anak-anak kita supaya kita tidak memilih kasih. Sehingga akhir cerita itu menjadi baik dan keluarga semuanya saling mengasihi. Tidak ada yang favoritisme. Dan yang keempat kita lihat Esther. Esther juga mempunyai kekuatan pengaruh. Pengaruh yaitu dia mempunyai hubungan dengan raja yang begitu dekat. Sehingga dalam Esther 5:4 dikatakan, raja kalau baik dalam pemandangan datanglah kepada perjamuan yang akan diadakan oleh hamba bagi raja. Saudara, Esther bisa membuat pengaruh di mana dia dengan perkataannya saja raja itu mau datang ke perjamuannya. Saudara, luar biasa. Kekuatan pengaruh itu terletak juga di dalam perkataan kita. Apa yang kita katakan seperti tadi Hawa, apa yang dia katakan itu dilakukan oleh suaminya. Sarah juga demikian. Ribka, saudara, ada Esther. Tapi saya percaya Esther mempunyai kekuatan pengaruh yang baik, saudara. Dan sehingga dia menggunakan kekuatan itu untuk mengambil hatinya raja. Karena dia dekat dengan raja. Dan dia menggunakan kekuatan posisinya sebagai ratu di Persia untuk menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsanya, daripada kemusnahan oleh Haman. Nah, terakhir kita lihat juga ada contoh dari seorang yang bernama Deborah. Kita akan masuk dalam poin-poin kualitas woman of influence. Dari contoh Deborah ini, saudara, di dalam Hakim-Hakim 4. Kita lihat Deborah adalah seorang profetis, yaitu Nabiya. Dia adalah wanita yang kuat dan dia adalah pemimpin. Nah, saya hari ini kita lihat apa menjadi kualitas woman of influence. Yang pertama, apa yang dimiliki oleh Deborah, yaitu dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6. Nah, yuk kita lihat Hakim-Hakim 4 ayat 6. Nah, ini ada tasnya. Ia menyuruh memanggil Barak
bin Abinom dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Nah, dia menggunakan kekuatan kualitasnya sebagai seorang wanita yang berpengaruh dengan mengucapkan firman Tuhan. Nah, dalam dikatakan bukankah Tuhan sudah memerintahkan. Saya percaya Tuhan mau memakai kita sebagai wanita-wanita untuk mengucapkan firman Tuhan. Saudara, kita sebagai ibu dalam Amsal 31 ayat 26 juga dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk mengatakan perkataan yang pengajaran yang lemah lembut. Saudara, mari kita sebagai ibu, sebagai wanita karir, sebagai wanita di masyarakat yang berpengaruh, saya percaya banyak wanita-wanita yang dipakai pada akhir zaman ini di kedudukan pemerintah. Mari kita minta, biarlah bibir kita dijamah Tuhan untuk mengucapkan firman Tuhan. Bukan mengucapkan hal-hal yang negatif untuk meruntuhkan seseorang. Saudara, dengan mulut kita membangun orang. Dengan mulut kita yang sama juga kita bisa meruntuhkan seseorang. Kadang kita lupa akan kekuatan pengaruh ini. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan berpesan kepada kita. Mari kita menjadi ibu, menjadi mentor, menjadi teladan. Ada 3C, di mana saudara kita menjadi ibu yang memberikan pengajaran. 3C yaitu yang pertama caring. Kita care, kita peduli dengan anak-anak kita. Ataupun anak-anak rohani Anda. Ataupun orang-orang yang kerja di bawah Anda. Kita care dengan mereka sehingga mereka bisa melihat ada kualitas seorang ibu, ada hati ibu. Amin. Saya sering kalau kumpul dengan teman-teman, kita bisa lihat ada ibu yang memiliki hati yang care. Kalau dia datang ke satu perkumpulan, dia selalu akan memikirkan, nanti anggota-anggota saya makan apa ya? Dan dia sudah siapkan dari rumah, mungkin hanya sedikit snack ataupun sedikit refreshment yang bisa memberi satu touching, saudara. Kita bisa touch seseorang dengan apa yang kita care. Mungkin dengan kata-kata kita juga perlu mengungkapkan bahwa kita sayang kepada anak-anak kita. Kita sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kita wujudkan dengan hal-hal yang simple. Buah tangan, saya percaya itu adalah satu wujud kita care dengan seseorang. Kita ingat akan dia. Kalau saudara lagi makan, saudara, apakah Anda ingat anak Anda? Saya percaya. Apakah Anda ingat suami Anda? Ataukah Anda ingat, hai suami-suami, apakah Anda ingat istri Anda? Apakah Anda care? Sebagai ibu, sebagai teladan, sebagai mentor dalam rumah tangga. Kalau suami sebagai kepala adalah mentor, adalah teladan bagi anak-anak kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita care dengan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita, sekeliling kita, di gereja kita, di komsel kita, di sel group kita, di kul kita saudara, di komunitas kita. Orang akan melihat ada satu kasih yang keluar daripada perkataan dan perbuatan kita. Ada juga yang kedua namanya karakter. Kita mau membangun karakter daripada anak-anak kita. Kita memberikan teladan sebagai ibu, yaitu karakter kita itu menunjukkan karakter Kristus. Seperti kita bisa katakan, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Karakter itu penting sekali, bukan hanya karisma. Kita tahu bahwa seseorang perlu karisma, perlu wibawa. Ya, sebagai mungkin Anda juga bekerja sebagai manajer di perusahaan, seorang wanita. Anda perlu wibawa, kita tahu itu. Tetapi karakter itu berbicara lebih kuat daripada wibawa Anda.
Apakah dengan menjadi majikan ataupun menjadi atasan yang galak, Anda itu sudah menunjukkan bahwa Anda adalah memiliki karakter yang baik? Tapi saya percaya, mari kita menjadi orang-orang yang memberi motivasi. Bukan dengan perkataan kita itu kita mencemooh seseorang, kita menganggap rendah bawahan kita menganggap rendah bahkan dengan kata-kata yang maki-maki dengan pembantu di rumah tangga kita. Saudara, hati-hati. Apa yang kita ucapkan itu orang dengar. Dan mungkin pada waktu Anda mengucapkan. Saya pernah ke satu restoran. Ini anak saya yang cerita, anak saya ke restoran. Dia mendengar ada seorang pengerja di gereja mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya dia ucapkan kepada pelayan di restoran tersebut. Saudara, orang-orang memperhatikan apa yang kita ucapkan itu menjadi tingkah laku kita, sikap kita, attitude kita. Amin. Mari kita berubah. Kita yang ketiga itu C, yaitu kita menjadi ibu untuk menuntun anak kita, anak-anak rohani kita, pekerja-pekerja kita, anggota-anggota kita untuk menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, kita sebagai ibu memiliki pengaruh di mana usia anak kita berbeda-beda. Kalau kualitas anak ya berdasarkan usia. Kita tahu kalau masih kecil kita perlu punya waktu bercerita lewat dongeng. Next. Kita perlu tahu harus ada pendampingan. Nah, karena mereka belajar dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan. Kadang saya percaya itu yang menjadi ucapan anak-anak kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mengucapkan kata-kata kotor, kita akan lihat anak-anak kita akan mengucapkan kata-kata yang demikian. Mari perkataan kita ingat dan kita teliti sebelum kita mengucapkan di depan anak-anak kita. Nah, next. Kita menjadi guru, kita memberikan kepada mereka penjelasan. Nah, anak-anak yang usia 5-6. Mari kita berikan waktu kepada anak-anak kita sehingga saya percaya apa yang mereka alami sejak masih kecil, usia 0 sampai usia 12 di sini dikatakan, mereka akan ingat terus dan itu ada di dalam memori mereka ketika mereka besar. Alangkah sedihnya kalau kita mendengar bahwa anak-anak zaman sekarang, zaman now, tidak didampingi oleh orang tua, tidak didampingi oleh ibu. Karena kita tahu pengaruh seorang ibu itu sangat besar. Sehingga dikatakan iman itu juga turun dari ibu kepada anaknya. Memang kita tahu imam itu adalah suami kita yang harus mengajarkan firman. Tetapi saya percaya ada pengaruh yang begitu besar dari iman kita yang kita bisa turunkan kepada anak-anak kita. Nah, kita lihat yang pertama yang tadi, speak God's word. Saya bersyukur di mana saya diberikan Tuhan 3 anak saudara. Anak-anak saya sudah besar dan saya bisa flashback kembali. Saya percaya apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur bersaksi hari ini bagaimana Tuhan menuntun saya sampai saya tidak pernah bermimpi saya bisa kuliah lagi pada waktu usia saya udah 30-40 ya, sekarang 40-an, 45. Tapi saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Sekalipun kita sudah menjadi ibu, kita tidak berhenti untuk belajar. Karena saya tahu panggilan hidup saya kepada Tuhan sejak saya masih di remaja, saudara. Saya tahu panggilan Tuhan itu mengejar saya sampai hari ini. Kita memang dipanggil Tuhan sepenuh waktu menjadi ibu rumah tangga. Tapi di saat kita perlu juga mencari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Saya pernah bekerja beberapa tahun sebelum menikah di perusahaan ekspor import, perusahaan sarung tangan, sebagai sekretaris, sesudah itu sebagai ekspor import. Tapi saya tahu waktu Tuhan.
Hari ini, beberapa hari yang lalu, saya baru diwisuda dengan gelar MTH, yaitu Master of Theology. Saya ingat persis dulu sebelum saya pergi ke Singapura untuk melanjutkan kuliah saya, yaitu di marketing. Saya ambil diploma saja pada waktu itu. Saya ingat saya pernah ada kerinduan untuk sekolah teologi. Tapi saya tidak berani untuk mewujudkannya. Saya hanya minta kepada pendeta saya untuk menulis surat referensi. Sehingga kalau pas waktunya saya di sana, mungkin tahun yang kedua, saya akan kuliah teologi. Tetapi itu tidak terjadi. Saya pulang ke Medan, saya kerja di komersil. Sesudah saya menikah, Tuhan memberikan satu usaha, yaitu kita berusaha di sebuah restoran, di rumah makan. Saya membuka rumah makan, Simbut, itu sekitar 13 tahun, 14 tahun. Dan saya punya satu panggilan dalam hidup saya dalam hati saya tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kehidupan kita. Pada waktu yang pas, Tuhan panggil kita berdua, suami istri suami saya sebelumnya duluan dipanggil jadi hamba Tuhan. Dan saya tahu pada pas waktunya, Tuhan ingat, Tuhan panggil, ayo melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya bersyukur, saya hari ini diberikan Tuhan anugerah untuk Master of Theology. Itu bukan karena rekayasa sendiri, bukan karena ambisius sendiri. Tetapi saya tahu Tuhan yang memberikan kepada saya. Dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai wanita yang mempunyai pengaruh? Kita perlu obey God's word. Tadi saya katakan, di mana saya mempunyai panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya mau taat kepada firman Tuhan seperti Deborah. Dia katakan, saya mau turut. Hari ini apakah Anda mau turut kehendak Tuhan? Seperti Maria dikatakan, be it unto me according to your word. Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau inginkan. Saya bersyukur di tempat ini, di wadah ini, kita ada Cool Grace, saya flashback 1 tahun yang lalu. Saudara, tahun ini kita begitu sedikit pertemuan Cool Grace hanya dari online atau dari Zoom. Ini saudara, kita lihat kembali foto-foto kita tahun lalu. Di Natal, di Imlek barusan bulan Februari sebelum bulan Maret yang waktu kita PSBB. Saudara, bulan Februari apa yang kita lakukan, masih ingat ibu-ibu? Kita mengadakan lomba nyanyi lagu Mandarin Imlek, benar? Dan kita ada tarian juga saudara. Ketika saya melihat ini, saya katakan kita ini hanya hamba Tuhan. Kita mau menjadi pengaruh dimanapun komunitas kita berada. Saya sangat bersyukur di sini lahir ibu-ibu juga, Tuhan kirim ibu-ibu yang baru di Cool Grace ini. Dulu sebelumnya saya pernah, saya memang di Cool, ada Cool wanita. Dan itu tidak ada lagi karena kita udah bangun ke gereja yang sekarang ini. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang baru. Yang mungkin saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tuhan itu kirim dalam kehidupan saya dan kehidupan kita dalam Cool Grace ini untuk membangun apa yang Tuhan rindukan untuk menjadi pengaruh kepada wanita-wanita di sekeliling kita. Sehingga saya percaya dulunya mungkin ibu-ibu yang belum pernah menari sekarang udah bisa menari. Dulunya mungkin kita tidak tahu potensi kita apa, talenta kita apa. Sekarang udah bisa pimpin pujian, bisa menyanyi, bisa ikut ambil bagian juga. Coba kita lihat ada baksos kita. Ya, kita lihat waktu di negara saudara. Ini 1 tahun 2 tahun yang lalu. Ibu-ibu semuanya begitu sukacita membagi makanan, menjadi apoteker, ya membantu orang-orang mengecek tekanan darah, tensinya. Di Palladium ini kita juga dulu pernah beberapa tahun yang lalu, saya ingat. Pada bulan Agustus juga 2 tahun 3 tahun yang lalu. 2 tahun. Ya kita pernah lakukan itu saudara.
Saya percaya itu adalah satu memori di mana ketika nanti kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan katakan, apakah engkau melakukan apa yang saya perintahkan untuk engkau lakukan? Kita bisa katakan, Tuhan, saya menggunakan talenta saya menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani, menjadi hamba Tuhan, memiliki hati yang melayani, yaitu artinya bersuka cita melayani orang-orang di sekitar kita. Kita bersuka cita melayani kebutuhan suami anak-anak kita, dengan supaya mereka mencapai keberhasilan. Mari hari ini, setiap ibu-ibu yang mau menjadi hamba Tuhan, mau melakukan obey God's word, mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan denganmu. Ku ingin lebih dekat, sekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Apakah hari ini Anda menjadi hamba yang setia? Sampai akhirnya Tuhan mengendaki hamba-hamba yang setia. Yang terakhir yaitu kualitas dari seorang wanita yang memiliki pengaruh. Dia akan terus bernyanyi, bermazmur, mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Deborah. Ada nyanyian Deborah, saudara, di dalam Hakim-Hakim. Apakah ada nyanyian yang keluar dari mulutmu akhir-akhir ini? Apakah Anda terus mengucap syukur atas setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita? Nafas perlindungan Tuhan sepanjang tahun ini. Ini kita akan masuki akhir tahun bulan Desember. Mari kita kembali refresh. Tuhan, ampuni saya kalau saya begitu banyak berkeluh kesah. Saya begitu banyak mengomeli mungkin suami saya, anak-anak saya, karena kekhawatiran yang begitu banyak dalam kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin saudara, kita melihat suami kita dirumahkan ataupun dipotong dari gajinya. Apakah Anda menjadi wanita yang memberikan pengaruh yang baik? Atau apakah Anda memiliki sikap yang baik, sikap yang anggun? Itu perlu sekali untuk membangun satu rumah tangga, membangun suamimu, membangun anakmu. Apa yang menjadi contohnya kita lihat Efesus 4 ayat 2. Contoh wanita yang memiliki pengaruh, yaitu dia itu rendah hati. Efesus 4 ayat 2. Dia itu lemah lembut dan sabar. Apakah kita hari ini rendah hati sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri? Ataukah kita mulai sombong? Mungkin Anda memiliki penghasilannya lebih dari suamimu. Mari hari ini Tuhan katakan, tunduklah kepada suamimu. Miliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan suamimu. Lemah lembut. Apakah Anda menjawab dengan kasar ataupun dengan lemah lembut setiap perkataanmu? Nah, contohnya kita lihat. Ini ada beberapa contoh, Anda boleh capture. Nah, di dalam slide-nya. Slide yang terakhir ini. Kita berada di pihak suami kita ketika kita gagal. Jangan terus ingatkan suamimu akan kesalahan masa lalu. Jangan terus ingatkan istrimu akan kesalahan masa lalu. Kalau kita sudah mengampuni, Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita mulai yang baru. Amin. Berada di pihaknya ketika dia gagal. Setiap dari kita bisa gagal, bisa salah. Kita bukan superwoman. Suami kita bukan Superman. Mari kita berada di pihaknya ketika dia gagal. Belajar menunggu sebelum bicara, yang sensitif, hargai pendapat dan idenya. Ini adalah kebutuhan daripada suami, yaitu dia perlu memiliki image, perlu memiliki
satu karisma di hadapan anak-anak, di hadapan orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan potong bicaranya sebelum dia bicara. Mencari hal yang positif dan teguhkan dalam ucapan. Mari beri semangat, beri motivasi. Motivator yang terbesar dalam kehidupan seorang suami bukan hanya berasal daripada pemimpinnya, tapi saya percaya motivator yang terbesar dalam kehidupan suami kita itu adalah berasal dari seorang istrinya. Amin. Dan motivator untuk anak-anak kita yaitu berasal dari seorang ibu yang terus memuji, memberikan semangat, jangan menyerah. Amin. Tetap memuji suamimu di hadapan anak-anak. Memberi nasihat tanpa membela diri. Ungkapkan kebutuhan emosi dengan lembut, jangan balas dengan kata-kata kasar. Ini adalah sikap yang anggun, saudara. Yang saya percaya 3 hal ini, mari hari ini. Miliki hati yang mau dibentuk Tuhan. Mau menjadi wanita yang memiliki pengaruh dimanapun dia berada. Di rumah tangga, di sekeliling, di tempat kerja. Menjadi ibu bagi orang-orang kita di sekitar kita. Amin. Mari saya ajak kita hari ini, mari bangkit berdiri. Kita doa sama-sama. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Jadilah kepadamu sesuai yang diperintahkan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya menemukan panggilan saya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu kita pandang, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Mari persembahkan hidupmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita sekali lagi. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, kita tinggalkan masa lalu kita dan duka, semua ku serahkan. Haleluya. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
Tuhan, Kau dengar semua kami yang menaikkan pujian ini dengan penuh pengharapan, penuh consecration. We give of our life to You, Lord. Lord, You receive our life as a life offering to You, Lord. Tuhan, Kau terimalah persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu, Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua wanita, Hamba-Mu berdoa untuk semua ibu-ibu yang berada dimanapun mereka berada, Tuhan. Di rumah mereka, Tuhan, jadikan mereka ibu yang baik. Jadikan mereka istri yang selalu membangun rumah tangganya, menjadi perempuan yang bijak yang mendirikan rumahnya dengan tangannya. Bapa, kami percaya Kau memberikan kekuatan yang baru kepada kami, sehingga kami mengarahkan mata kami ke depan, Tuhan. Kami melupakan apa yang di belakang kami. Kami berlari terus dengan panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada setiap pribadi-pribadi yang terus menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari wanita-wanita dalam Tuhan, sahabat-sahabat saya, jangan lupakan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadilah istri yang setia, jadilah ibu yang baik bagi anak-anakmu dimanapun kau berada, sehingga ketika kita bertemu Tuhan, pada akhirnya kita akan katakan, Tuhan, kami menjadi hamba Tuhan yang setia dan melayani keluarga kita, melayani anak-anak kita, sampai pada akhirnya kami mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik, Tuhan. Bapa, ampuni semua pelanggaran kami. Ampuni kami kata-kata kami yang tidak baik, Tuhan, yang meruntuhkan seseorang, meruntuhkan keluarga kami. Mari bangkit ibu-ibu, mari bangkit wanita Allah yang gagah perkasa. Jadilah kuat dan terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tanganmu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sembahyang kami kepadamu pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Biarlah Tuhan berkenan dan Tuhan jamah semua keluarga kami. Pulihkan keluarga demi keluarga. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan tetap pegang tangan kami. Terpujilah namamu Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari sama saya percaya Tuhan katakan amin. Saya percaya, mari kita semuanya terus berjalan bersama-sama. Di dalam GBMI Family saya undang ibu-ibu, mungkin di bulan Desember kita akan mulai kembali cool kita, baik secara online ataupun mungkin tatap muka. Saudara, kami rindu semuanya dengan Anda semuanya dimanapun Anda berada. You are my family. We are one family in God. God bless you. Tuhan memberkati. Setiap 2 bulan sekali kita bertemu, saudara, kadang di bulan minggu kedua dan minggu keempat. Mari, saya percaya Anda yang diberkati, Anda bisa share link ini kepada teman-teman Anda, biarlah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan keluargamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati. God bless you. Amin.